Izin melaporkan, kami disinjai menangani 3 perkara pemilu dengan 5 tersangka. Iya, terdakwa. Iya. 5 terdakwa sampai putus, dan alhamdulillah kami bisa buktikan Bapak Dir sampai di pengadilan. Maunya saya ditahan, Pak. Maunya saya supaya ada efek jerah, ditahan, Pak. Cuma apa kata, bukan saya yang punya pengadilan. Banyak permasalahan-permasalahan dari kajian awal kita tidak dilibatkan. Kalaupun terlibat, memasang pasal secara diam-diam, tidak ditanya sama penyidik, tidak ditanya sama Pak Jaksa, ini pasalnya bagaimana, sudah dikasih masukan, bukan ini pasal itu yang dimasukkan. Padahal yang mengetahui unsur itu, Pak, adalah penyidik sama penuntut umum. Bayangkan, Pak, perkara pemilu, jaksa yang harus kasih makan saksi, jaksa yang harus kesana kemari panggilan, Pak. Padahal itu anggarannya ada di Bawaslu. Tapi mana kalian Bawaslu? Bayangkan, Pak, sebenarnya kalau jaksa sudah bilang bisa naik, kenapa kalian tidak bisa ikut? Yang mau membawa ke persidangan kami, Pak. Harusnya demikian. Tapi ini jaksa bilang naik, yang teman-teman yang dari Bawaslu, oh tidak. Akhirnya katanya, oh ya, minta petunjuk dulu sama Bawaslu provinsi. Kenapa minta petunjuk? Yang meminta petunjuk itu kalau tanpa substansi, di luar daripada itu, misalnya minta anggaran kurang, baru minta petunjuk sama Bapak. Tapi kalau hanya saksinya yang mau dipanggil si A, si B, si C, masa harus minta persetujuan? Itu keputusan Gakumdu dong yang ada di daerah yang memutuskan siapa yang mau dipanggil, bukan keputusan minta petunjuk ke sana. Itu logika itu. Izin Bapak, terkait dengan undang-undang pemilu, kita tahu bersama perbedaan dengan undang-undang pemilu. Kalau pemilu rujukannya cuma satu undang-undang, Undang-Undang 7 2017. Tetapi kalau undang-undang pemilihan ini, nanti teman-teman Sentra Gakumdu ini harus di mejanya minimal 3 undang-undang yang ada di mejanya, karena undang-undang ini telah direvisi berkali-kali. Terakhir dengan revisi Undang-Undang 6 tahun 2020 yang terakhir. Nah, paling banyak perubahannya itu di Undang-Undang 8 tahun 2015, ada 9 pasal yang diubah dan ada 1 pasal yang dihapus. Pasal ketentuan pidana itu diatur dalam pasal 177 sampai dengan 198. Ada 21 pasal. Kemudian diubah di Undang-Undang 8 menjadi 9 pasal yang diubah. Satu diantaranya pasal 192 dihapus. Kemudian di Undang-Undang 10 perubahan keduanya di tanggal 1 Juli 2016 ada 26 tambahan pasal. Jadi di sini kita betul-betul harus bekerja secara ekstra. Artinya jangan sampai kita keliru membawa pasal itu kepada di persidangan nantinya, sehingga dinyatakan itu pasal itu sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Inilah butuh kita pemahaman bersama pada kesempatan ini. Kemudian izin melaporkan, kami disinjai menangani 3 perkara pemilu dengan 5 tersangka. Iya, terdakwa. Iya, 5 terdakwa sampai putus, dan alhamdulillah kami bisa buktikan Bapak Dir sampai di pengadilan, walaupun percobaan. Maunya saya ditahan, Pak. Maunya saya supaya ada efek jerah, ditahan, Pak. Cuma apa kata, bukan saya yang punya pengadilan. Iya, tapi itulah yang terjadi. Izin Bapak, terkait dengan hal tersebut, mengenai perkara ini yang kami tangani, ada kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan. Termasuk 1, apa yang disebutkan Bapak Kajari Bolemo. Izin Bapak Kajari Bolemo, saya juga dari Bolemo, Pak. Saya kasih datun pertama di sana, Pak. Iya. Iya, salam kenal Bapak. Insya Allah saya doakan Bapak jadi Karopek. Saya sudah 3 kali kasih, Pak, di kelas 2, Pak. Iya. Mau maaf ini, Pak, waktu lapar soalnya nih, Pak. Jadi butuh orang ketawa-ketawa. Iya. Iya, lanjut, Pak. Apa yang disampaikan Bapak Yopi tadi, saya sependapat. Banyak permasalahan-permasalahan dari kajian awal kita tidak dilibatkan. Kalaupun terlibat, memasang pasal secara diam-diam, tidak ditanya sama penyidik, tidak ditanya sama Pak Jaksa, ini pasalnya bagaimana, sudah dikasih masukan, bukan ini pasal itu yang dimasukkan.
Padahal yang mengetahui unsur itu Pak adalah penyidik sama penuntut umum. Setuju? Setuju tidak? Iya. Ini yang harus kita dalami. Kemudian masalahnya apa lagi Pak? Terkait dengan persoalan ahli. Selama ini Pak, kami 90% perkara yang ditangani terkait dengan pemilu maupun pemilihan nantinya, kita menitik beratkan pada alat bukti ahli. Sebenarnya penyidik sama penuntut umum itu ahli juga Pak, tapi tidak punya legalitas. Kami ahli juga sebenarnya, cuma yang ahli itu harus dari kampus sana Pak, rata-rata. Nah, permasalahannya ahli Pak yang kami sulit dihadirkan Pak. Ahli, kenapa? Karena setelah saya cermati, tanya-tanya sama sekretaris Bawaslu, kenapa ahlinya tidak bisa dihadirkan? Ternyata anggarannya tidak sesuai Pak. Ahlinya cuma 1 juta, berapa itu? Padahal ahlinya minta 20 juta. Apalagi sekarang ahli hukum udah punya rate card ya, udah seperti selebriti. Betul. Saya sangat miris melihat itu. Sampai-sampai pemahaman teman-teman Bawaslu ini menganggap bahwa ketika perkara itu sampai di pengadilan, itu tanggung jawab jaksa. Padahal tidak demikian adanya Pak. Ini tanggung jawab kita bersama. Bayangkan Pak, perkara pemilu, jaksa yang harus kasih makan saksi, jaksa yang harus kesana kemari panggilan Pak. Padahal itu anggarannya ada di Bawaslu. Tapi mana kalian Bawaslu? Iya. Bukan saya marah-marah Pak. Tidak saya marah-marah. Memang muka saya demikian. Iya. Iya. Mohon maaf ini Pak. Seperti itu. Kemudian mengenai korum. Kapan yang disebutkan tadi teman-teman penanya itu? Ketika memutuskan dihentikan penyidikan, dihentikan penyelidikan, dinaikkan ke penuntutan, apakah orangnya atau institusinya? Bisa jadi kita, oh ini dihentikan. Siapa yang bilang dihentikan? Bayangkan Pak, sebenarnya kalau jaksa sudah bilang bisa naik, kenapa kalian tidak bisa ikut? Yang mau membawa ke persidangan kami Pak. Harusnya demikian. Tapi ini jaksa bilang naik, yang teman-teman yang dari Bawaslu, oh tidak. Akhirnya katanya, oh ya minta petunjuk dulu sama Bawaslu provinsi. Kenapa minta petunjuk? Yang meminta petunjuk itu kalau tanpa substansi, di luar daripada itu, misalnya minta anggaran kurang, baru minta petunjuk sama Bapak. Tapi kalau hanya saksinya yang mau dipanggil si A, si B, si C, masa harus minta persetujuan? Itu keputusan Gakumdo dong yang ada di daerah yang memutuskan siapa yang mau dipanggil, bukan keputusan minta petunjuk ke sana. Itu logika itu. Iya, iya, ya. Tabe ini yang terakhir dari saya, karena tidak enak kalau panjang-panjang, masih banyak yang mau bertanya. Mengenai hari Pak, memang selama ini kita perdebatkan. Di awal pembentukan undang-undang pemilihan ini, hari itu adalah hari kerja. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada bab 1 itu, hari itu adalah hari kerja. Namun demikian setelah dirubah di Undang-Undang 8, hari itu menjadi hari kalender. Nah, runut dengan Perbawaslu 8, hari itu hari kalender. Cuma masalahnya Pak, pengadilan masih menganut hari kerja. Saya tidak mau terulang lagi yang disampaikan Pak Dir di tempat lain Pak. Ada kawan saya di Sulawesi Tenggara, hanya persoalan hari Pak, sehingga daluarsa penuntutannya, sehingga mereka melakukan perlawanan yang pada akhirnya sampai sekarang masih ada perkara pemilu yang disidangkan sampai sekarang. Masih ada Pak perkara pemilu, tapi sayangnya Pak, honornya sudah di stop. Tapi kenapa saya bilang begitu, honornya sudah di stop? Saya juga miris Pak, ada juga teman saya honornya masih lanjut. Kok beda-beda Pak? Harusnya sama dong, kalau di stop semua, kalau maju semua, seperti itu. Iya, demikian. Mungkin itu dari saya Pak, sekedar masukan. Semoga ini menjadi perhatian teman-teman dari sana. Karena tidak usah saya panjang-panjangkan, karena masih banyak yang mau bertanya. Karena kalau terlalu panjang biasanya bapak-bapak suka, kalau kurang panjang ibu-ibu tidak suka.